Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini masih ada sebuah kelanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya El Yasmin Rumi. Sebuah kisah yang berjudul Dewi Mayang Kersik. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bayangan hitam melesat di antara rimbunya pepohonan menuju sebuah gua di tengah belantara. Sosok itu merubah wujud setelah masuk ke dalam gua. Kumbara, penghuni Suralaya itu hilir mudik gelisah setelah tadi gagal menembus tempat yang sudah dipagari Raka Balu dengan ajian perisai tingkat tinggi. Untuk kesekian kali Kumbara tidak berhasil menjalankan misi dari Dewata Hatala. Sedang waktunya tersisa beberapa hari saja. Tidak mungkin aku memanggil bala bantuan untuk menggempur tempat itu. Kumbara tidak ingin dikecam sebagai pecundang. Hanya melenyapkan manusia lemah seperti Kalawa saja tidak mampu. Memang tidak mudah, selain ada Raka Balu yang selalu melindungi, ada energi besar dalam diri Kalawa yang membuat Kumbara harus berhati-hati. Aku harus segera melenyapkannya dan mengambil Adiratna jiwa dalam tubuhnya. Kumbara akan bertekad di sisa waktunya yang sedikit. Di atas batu besar dalam gua itu, Kumbara duduk bersila melakukan semedi, mencari wangsit untuk melenyapkan Kalawa. Sebenarnya, Kumbara bisa menyerang secara langsung dengan ajian sanggai miliknya. Tetapi cukup kedua orang tua Kalawa saja yang tidak bersalah sudah dibunuhnya dengan ajian pamungkas itu. Namun seandainya tidak punya cara lain, Kumbara terpaksa menghadapi Raka Balu sampai titik penghabisan. Raka Balu adalah lawan tangguh untuknya. Aku sudah bersumpah dan aku tidak akan pernah melanggar sumpahku. Meskipun nanti aku akan binasa di tangan Dewata Ramangkara saat kembali ke Suralaya. Lantas Kumbara mulai memejamkan mata, memusatkan pikiran. Dunia seolah senyap. Malam yang kelam itu menyimpan berjuta misteri di dalamnya. Kemudian pagi datang membawa kegembiraan dan semangat bersama Baskara yang begitu cerah. Kicau-kicau burung di dekat jendela mengusik ketenangan Kalawa. Sepagi itu ada seorang yang mengetuk pintu. Kalawa perlahan beranjak dari peraduannya menuju pintu. Sungguh pagi yang indah disuguhkan ketampanan sang anak raja. Sayang, sikap Raka Balu tidak sangat mentari. Ia masuk tanpa sapa, membawa semangkuk kepurun yang aromanya bertebaran kemana-mana. Keadaan yang seolah asing membuat Kalawa tidak nyaman. Apalagi Raka Balu seperti orang bisu hanya diam saja. Akhirnya Kalawa turut diam. Padahal semula banyak yang ingin ditanyakan kepada Raka Balu. Tapi sudahlah, melihat riak wajah Raka Balu seperti itu mengendurkan semangat. Beberapa saat setelahnya Raka Balu keluar dari tandas menghampiri Kalawa. Apapun itu akan Raka Balu jadikan kesempatan, seperti sekarang ini. Sengaja ia meraih tangan Kalawa pura-pura menyeretnya ke tandas. Empu akan membawaku kemana? Mandi sekarang. Sebelum Raka Balu memerintah 2 kali, Kalawa cepat-cepat masuk ke tandas, sementara Raka Balu duduk santai di serambi. Percikan air yang tidak terdengar lagi menandakan Kalawa sudah selesai dengan mandinya. Raka Balu menjeda beberapa saat tidak buru-buru masuk. Lalu denting sendok yang beradu dengan mangkuk membuat Raka Balu masuk dan duduk di hadapan Kalawa yang mulai menikmati sarapan. Ada apa, Empu? Raka Balu lekas membuang muka tatkala dirinya kembali tertangkap basah sedang mencuri-curi pandang. Tidak, wajahmu seperti tampak kurang tidur. Benarkah? Padahal aku tidur dengan nyenyak semalam. Tapi sayang, aku selalu mimpi yang aneh-aneh jika tidur nyenyak. Mimpi aneh-aneh itulah yang membuat Raka Balu kembali menatap Kalawa. Terdengar rancu sehingga Raka Balu bertanya, "Mimpi aneh apa?" Kalawa meletakkan sendok. Sentakan nafasnya terdengar panjang dan berat. Nampaknya mimpi itu sangat mengganggu. Raka Balu pun tidak sabar untuk tahu. Seperti malam-malam sebelumnya, aku selalu bermimpi sosok lelaki rupawan yang membawa cemeti dari emas. Dia terus saja memanggilku dengan sebutan istri, tapi mimpi itu selalu hanya sekejap.
Raka Balu mencerna baik-baik penuturan Kalawa. Tidakkah mimpi mereka hampir sama? Namun Raka Balu tidak mengatakan tentang mimpinya. Akan tetapi terasa lucu sekali ketika Raka Balu cemburu akan sosok lelaki dalam mimpi Kalawa. Kenapa dia menyebutmu sebagai istri? Apa kau punya suami simpanan? Apa dia lebih rupawan dariku? Gara-gara cacaran itu, Kalawa sampai terengah-engah dengan mata yang membola. Tampak sekali Raka Balu tidak bisa menahan api kecemburuan yang serasa membakar habis dirinya. Mana mungkin aku punya suami simpanan? Jikalaupun aku punya suami, mungkin aku sudah berada di rumah suamiku sekarang. Dan ia lelaki itu sangat rupawan juga gagah. Kepolosan dan kejujuran Kalawa membuat Raka Balu ingin membumi hanguskan jagat semesta. Hatinya panas. Kalau begitu, kau tidak boleh tidur dengan nyenyak. Kalawa semakin terengah-engah dengan mata yang berkedip-kedip, tidak percaya. Ingin sekali Kalawa menyeka dahi Raka Balu, takut bila mantan suaminya itu sedang sakit. Sebab sikapnya pagi ini sangat aneh dan membingungkan. Lihatlah buku-buku di sana, Empu. Aku harus membaca buku lebih dulu supaya bisa tidur nyenyak. Lalu apa yang akan aku lakukan jika tidak tidur, Empu? Menghitung kunang-kunang bersamaku. Masih saja Kalawa bertingkah polos. Padahal sudah jelas wajah Raka Balu tidak sedap dipandang akibat kepolosannya. Tunggu dulu, apa Empu cemburu? Raka Balu menoleh secepat kilat memandang Kalawa dengan sorot mata yang menukik tajam. Tidak ada lelaki manapun di dunia ini yang membuatku cemburu, apalagi hanya lelaki hayalan dalam mimpimu itu. Raka Balu mana mungkin mengakui kecemburuannya. Aneh memang. Hanya dengan sosok itu saja Raka Balu sudah separah ini merasakan cemburu. Baguslah, aku kira Empu sudah tidak waras karena cemburu dengan lelaki di dalam mimpiku. Tidak bisa dibiarkan semakin lama berbincang dengan Kalawa, emosi akan semakin mengubun-ubun. Raka Balu pun pergi setelah berpamitan dengan ketus. Apa yang terjadi dengan Empu? Dasar Kalawa. Kecemburuan Raka Balu sudah sejelas itu, tetapi masih saja tidak peka. Sepanjang perjalanan Raka Balu terus menggerutu. Apa dia tidak tahu kalau aku sudah hampir tidak waras karena cemburu? Raka Balu setengah mati menahannya agar Kalawa tidak tahu. Ia sungguh tidak suka Kalawa memuji lelaki lain, sekalipun dengan sosok yang tidak nyata. Memang sulit dimengerti. Semenjak mereka berpisah, perasaan sensitif yang selalu Kalawa rasakan di awal kehamilan seolah berpindah pada Raka Balu. Sudahlah. Yang jelas Raka Balu sedang cemburu sekarang hingga wajahnya cemberut tidak sedap dipandang. Sesaat setelahnya Raka Balu mulai menghubung-hubungkan tentang mimpi Kalawa dan mimpinya. Ada beberapa persamaan, tapi tetap saja Raka Balu tidak bisa memecahkan teka-teki itu. Jika Raka Balu tidak segera mendapatkan jawaban, mungkin dirinya akan mati penasaran. Kendati demikian, siapa yang bisa ia mintai pendapat? Raka Balu mengingat-ingat siapa tetua yang mungkin bisa menolong dan nama Ki Keramat yang pertama terpintas dalam benaknya. Benar, aku harus menemui Ki Keramat. Segala urusannya di istana dialihkan kepada yang berkewajiban, sedangkan dirinya akan pergi hari itu juga. Jata tidak akan ikut, sebab lelaki itu mulai banyak pertanyaan akhir-akhir ini menambah pening kepala Raka Balu. Perjalanan lumayan jauh dan Raka Balu tidak akan membawa perbekalan karena malas memperjelas tentang kepergiannya kepada orang-orang. Keluarkan kuda, aku ada keperluan di luar istana, pinta Raka Balu pada penjaga stal. Kuda pun meringkik bersiap untuk melesat. Empu, tunggu! Teriakan itu menghambat kepergian Raka Balu. Saat menoleh ternyata Jata yang berlari sambil berteriak. Ia berhenti bertopang pada kedua lutut, mengatur nafas yang tersegal. Di mana-mana, kau selalu datang tepat waktu. Ada apa, Jata? Aku akan hendak mengabarkan berita gembira untuk Empu, jawabnya terengah-engah. Berita gembira macam apa gerangan? Raka Balu menanti dengan tidak sabar. Sudah lama tidak ada kabar gembira yang mendatanginya. Kabar gembira apa? Cepat katakan. Jata masih mengatur nafas. Setelah kembali normal langsung dikabarkannya berita itu. Tadi tidak sengaja aku mendengar pembicaraan Cindai yang mengatakan biji gandum dan jelai milik Yayu Kalawa sudah bertunas. Yayu mengandung janin laki-laki dan perempuan, Empu. Di atas kudanya Raka Balu terdiam. Pandangannya berubah sendu dan haru. Betapa Raka Balu gembira sampai tidak bisa berkata-kata. Benar, Kak?
Kalawa akan melahirkan bayi kembar untukku. Apa aku sungguh akan menjadi ayah dari bayi kami yang kembar? Benarkah itu, Jata? Kabar itu bagai angin segar. Semangat Raka Balu kembali membumbung tatkala mendengarnya. Hati seolah dihinggapi jutaan kupu-kupu berwarna-warni. Kekesalannya terhadap Kalawa pun hilang seketika. Bagaimana dengan permaisuriku? Apa sudah ada kabar juga? Jata menggeleng karena dirinya memang tidak mendengar kabar tentang Danum. Kabar yang disampaikan pagi ini pun buah dari hasil ketidaksengajaan mendengar pembicaraan Cindai. Raka Balu mengira memang belum, sebab biji gandum dan jelai biasanya akan bertunas setelah 2 atau 4 hari. Bisa jadi di hari keempat Danum akan mendapatkan kabar baik seperti Kalawa. Mungkin. Berhubung terburu, Raka Balu memegang erat tali pengekang bersiap pergi. Sedangkan menemui Kalawa akan dilakukannya nanti karena takut tidak sanggup menahan luapan kegembiraan di depan Kalawa, sembari memikirkan hadiah apa yang bagus. Empu hendak kemana? Tidak menemui Yayu. Aku ada urusan penting di luar istana, Jata. Sampaikan kepada ibunda untuk menjenguk Kalawa dan Danum sampai aku kembali. Setelah menjawab dan memberi perintah, Raka Balu melesat pergi tanpa memberitahu tujuan perjalanannya. Kabar yang sentar beredar membuat Danum panas hati. Tentu saja, di kehamilan pertama Kalawa sudah memberikan Raka Balu 2 anak sekaligus. Kehamilan yang sangat-sangat diidamkan Danum sejak lama. Mirisnya, sampai saat ini hanya saja buah cinta yang Danum berikan untuk Raka Balu. Itu pun harus berakhir dengan cara yang tragis. Dan sampai saat ini, Danum tidak kunjung mendapatkan tanda-tanda kehamilan. Setelah mengalami beberapa kali keguguran, pikiran Danum kalut. Ia tidak bisa berpikir jernih dalam keadaan was-was seperti itu. Mungkin aku akan menggunakan cara terakhir. Lebih baik berbohong lagi tentang kehamilan daripada harus menanggung kemarahan suami serta mertuanya. Meskipun pada akhirnya penerus tahta akan jatuh kepada anak yang Kalawa kandung. Ide sudah begitu apik, tapi setelahnya Danum tersadar bahwa cara itu sama saja dengan bunuh diri. Ritual Angge sudah berjalan selama 2 hari, dan selama 2 hari itu Danum menyiram biji gandum dan jelai dengan urinnya di depan Raka Balu. Intinya, biji gandum atau jelai akan tetap bertunas, walau Danum mengaku mengalami keguguran. Kini, ia mengutuk diri yang begitu bodoh karena tidak mengatur strategi dengan baik. Seharusnya, drama keguguran itu dilakukannya sehari sebelum ritual Angge dimulai. Tatkala malam itu Raka Balu selesai menggagahinya supaya bisa dijadikan alasan dan juga supaya Raka Balu merasa bersalah. Namun takdir kali ini serasa mempermainkan. Waktu Danum tersisa 2 hari. Selama tidak mendapatkan cara untuk menghindar, maka tamatlah riwayatnya. Aku harus cepat bertindak. Sesekali Danum melirik wadah berisi biji gandum dan jelai, lalu sesekali mendongak ke jendela memastikan kedatangan Raka Balu. Ia berharap Raka Balu jangan datang saja karena akan membuatnya semakin gugup. Bersyukur Raka Balu tidak akan datang dalam beberapa waktu. Ia tidak akan kembali sampai menemukan jawaban atas rasa penasarannya selama ini. Segala urusan istana ditinggalkannya sementara waktu demi menemui Ki Keramat yang bertempat tinggal dekat ujung pulau. Lebih dari sehari semalam Raka Balu menempuh perjalanan. Persinggahannya pun entah sudah berapa kali disebabkan hujan. Pakaiannya setengah kering ketika tiba di gubuk Ki Keramat. Saat itu, siang menjelang sore. Sebelum turun dari kuda, Raka Balu mengamati gubuk yang tampak sepi tidak berpenghuni. Pintu dan jendela tertutup rapat. Raka Balu turun menambatkan tali kuda di pohon pinang, berjalan mengitari gubuk yang memang tidak ada sesiapapun. Kebetulan seorang lewat dan melihat keberadaan Raka Balu yang celingak-celinguk di emper gubuk. Orang itu mendekat dan bertanya, "Maaf, apa Tuan mencari Aki?" Raka Balu sedikit tersentak didatangi orang asing secara tiba-tiba. "Ya, aku sedang mencari Aki. Manakah beliau?" Tempat tinggal orang itu berada di belakang gubuk Ki Keramat, sedikit melewati kebun singkong, jadi ia sudah hafal setiap aktivitas Ki Keramat. "Biasanya Aki ke ladang atau ke Gunung Kumbing. Tuan menunggu saja, Aki akan datang sebelum petang." Lelaki itu berlalu menapaki jalan setapak yang membelah kebun singkong milik Ki Keramat. Akhirnya Raka Balu duduk di lincak yang ada di emper gubuk, menunggu kedatangan Ki Keramat. Matanya jauh memandang, pun dengan pikirannya yang berkelana sampai ke istana, membayangkan bagaimana bahagianya Kalawa ketika tahu mengandung 2 janin
dengan jenis kelamin yang berbeda. Sayangnya harapan tinggal harapan. Kebahagiaan itu tidak akan pernah utuh lagi. Meskipun ingin, Raka Balu tidak akan bisa selamanya berada di samping Kalawa, merengkuh hal indah bersama. Kendati begitu, Raka Balu berjanji pada diri sendiri akan selalu ada untuk Kalawa dan kedua anak mereka nanti. Sakit, ketika kau bahagia tapi tidak ada yang bisa kau ajak tertawa bersama. Raka Balu mengetuk diri. Kenapa bisa mencintai Kalawa segila ini? Sejatinya, tidak ada yang patut disalahkan karena cinta menempa hatinya begitu saja tanpa diminta. Kalawa. Satu nama itu telah menyita seluruh pikiran dan perasaan Raka Balu. Mengalahi sang permaisuri yang semakin hari, kebohongannya semakin menyumpal pekak telinga. Dalam renungan ada bayangan mendekat yang ditangkap Raka Balu melalui ekor mata, menampakkan sosok yang nyata. Kau? Ki Kramat sedikit terkejut atas kehadiran Raka Balu. Bukankah kau laki-laki tempo hari, Raka Balu? Usia memang sudah senja, tapi ingatan Ki Kramat masih sangat baik. Raka Balu buru-buru bangun, menyalami serta menyapa Ki Kramat dengan takzim. Dari atas sampai ke bawah, Ki Kramat memperhatikan Raka Balu yang tampak letih, berbalut pakaian yang setengah kering setelah basah kuyup diterpa hujan, hingga tidak sungkan Ki Kramat mempersilahkan masuk. Kau hendak kemana, Raka Balu? Kau seorang diri? Tanya Ki Kramat seraya berjalan ke kamarnya mencari pakaian yang sekiranya bisa dipakai Raka Balu. Tidak lama kemudian keluar lagi dengan membawa selai pakaian di tangannya. Hanya ini yang Aki punya, gantilah pakaianmu yang basah itu. Raka Balu memang butuh pakaian kering. Entah sudah berapa lama pakaian basah itu melekat di tubuhnya sampai dingin membuat jemarinya keriput dan pucat. Raka Balu bergegas mengganti pakaiannya, lalu kembali duduk bersama Ki Kramat. Aku ingin sengaja menemui Aki, jawabnya yang sempat tertunda. Ki Kramat mengernyit menambah satu lipatan di dahinya. Ia memastikan ada hal penting, sebab Raka Balu tidak akan pergi sejauh ini dengan sengaja. Selama berziarah di Gunung Kuping, Aki berfirasat akan ada orang yang datang. Ternyata kau rupanya, Raka Balu. Apa yang membawamu kemari? Aki rasa bukan sekedar berkunjung saja. Nafas Raka Balu terhela panjang. Tampak dari riak wajahnya ragu-ragu mengutarakan tujuan utamanya menemui Ki Kramat. Harapannya hanya satu, semoga Ki Kramat bisa menjawab misteri yang terjadi dalam hidupnya akhir-akhir ini. Raka Balu nyaris putus asa. Ketika pertama kali aku bermalam di sini, aku bermimpi seorang wanita cantik dan setelah itu, hampir setiap malam aku memimpikannya. Dia menyebutku sebagai suaminya. Lalu Raka Balu memaparkan semua runut kejadian aneh yang dialaminya secara beruntun, termasuk pertemuan dan tujuan Kumbara, serta hal magis yang terjadi dengan Kalawa. Tidak lupa kisah pedihnya yang terpaksa berpisah dengan Kalawa demi mematahkan sumpah serapah Danum. Sedikitpun Ki Kramat tidak bersuara. Ia diam tanpa menyela. Aku harap Aki bisa memberiku sedikit jawaban, tandasnya di akhir cerita. Raka Balu seserius itu, tapi Ki Kramat malah tertawa renyah sampai kedua matanya tampak hilang di balik kerutan. Lelaki sepuh itu bangun tertatih menuju jendela. Aku bukanlah cenayang yang bisa memberi jawaban atas seluruh pertanyaan yang kau ajukan itu. Raka Balu ditempa kecewa mendengar sautan itu. Sesungguhnya bukan Ki Kramat tidak tahu, hanya saja tidak ingin memberitahu. Raka Balu bisa melihat jelas ada sesuatu yang sedang disembunyikan Ki Kramat. Hal serupa juga dilihatnya ketika pertama kali berkelakar dengan lelaki itu. Apakah ada hal buruk sehingga Aki enggan memberitahuku? Kau menemui orang yang salah, Raka Balu. Sebaiknya kau pulang. Ki Kramat menolak halus, takut-takut kalau Raka Balu tersinggung. Raka Balu pun kian kecewa mendengarnya. Apalagi yang harus dilakukannya selain pulang membawa kehampaan. Biarlah, mungkin Ki Kramat memang tidak ingin terlibat. Aki hanya tidak ingin kau menguak masa lalu. Raka Balu yang semula hendak beranjak jadi urung karena secetus kalimat itu. Awalnya hanya ingin membicarakan kejadian yang penuh misteri, tapi Ki Kramat malah melenceng ke masa lalu. Aku tidak mempunyai masa lalu yang aneh, Ki. Raka Balu terbilang masih sangat muda. Masa lalunya bisa saja tidak ada hal yang akan berimbas dengan masa sekarang. Raka Balu datang sekedar menyusuri napak tilas tentang dirinya, bukan malah bermain teka-teki seperti ini.
Banyak hal yang tidak kau ketahui dan itu sangat wajar. Kau harus tahu, kelahiranmu di dunia ini adalah bentuk sebuah penghukuman. Bingung, aneh dan penasaran berkecamuk jadi satu. Raka Balu menuntut Ki Kramat untuk menjelaskan sejelas-jelasnya agar ia mengerti sampai akhir. Sungguh, aku benar-benar tidak paham, Ki. Penghukuman apakah dan siapa sebenarnya aku ini? Ki Kramat membalik badan menghadap Raka Balu. Serautnya bersahaja berubah sendu. Aki tidak ada hak untuk menceritakannya. Apabila kau benar-benar ingin tahu, datanglah ke Telaga Bahandang dan temui roh alam, maka kau akan mendapat jawabannya. Bila benar Raka Balu akan segera pergi ke Telaga Bahandang, ia tidak akan membuang waktu untuk seluruh misteri yang sedikit lagi akan terungkap. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang, Ki. Tampaknya Raka Balu sudah sangat menggebu. Ki Kramat pun hanya bisa mengiyakan saja. Namun sebelum pergi, Ki Kramat memberi sebuah mantra kepada Raka Balu untuk memanggil roh alam yang menjaga Telaga Bahandang. Setelah kau membaca mantranya, sebut nama Dayang Sri Pinai sebanyak 3 kali. Tunggu, cegah Ki Kramat di saat Raka Balu menghampiri kudanya. Apa tidak menunggu besok saja? Kau tampaknya letih sekali. Lanjut Ki Kramat. Tidak dipungkiri Raka Balu memang amat letih. Seandainya tidak dihantui rasa penasaran, mungkin Raka Balu akan bermalam di tempat Ki Kramat. Namun ada banyak hal yang harus segera dituntaskannya. Iya, tapi aku harus segera ke Telaga Bahandang, Ki. Tunggu Raka Balu, tunggu. Cegah Ki Kramat untuk yang kesekian kali. Ia bergegas masuk mengambil sesuatu dari kotak kayu yang tersimpan rapi dalam lemari lapuknya. Sembari membawa benda itu, Ki Kramat menghampiri Raka Balu. Ambillah ini dan gunakan di saat-saat yang sangat genting sekali, Raka Balu. Ki Kramat menyodorkan semacam pepunden, yaitu urak milik Ki Cuan yang dahulu kala digunakan untuk melawan Limpai yang digambarkan sebagai siluman babi hitam dan besar. Urak atau kesung kecil sepanjang 15 cm berdiameter sekitar 5 cm dari kayu atau bambu berfungsi sebagai wadah pelumat campuran sirih. Untuk melumatkan campuran sirih di dalamnya digunakan alu kecil dari besi bergagang kayu yang biasanya disebut mata urak. Ki Kramat mengambil urak, sedangkan mata urak diberikan kepada Raka Balu. Raka Balu tidak mengerti maksud dari Ki Kramat memberikannya benda pusaka itu. Tanpa banyak bicara, Raka Balu lekas pergi. Malam berada di titik paling pekat. Seorang diri Raka Balu menembus hutan diterangi remang purnama. Untunglah, awan mendung sore tadi tidak menutupi rembulan, sehingga ia leluasa melakukan perjalanan. Semakin jauh dan semakin lama perjalanan membuat tenaga Raka Balu seolah terkuras habis. Ia letih luar biasa. Akhirnya, di pertengahan malam Raka Balu memutuskan untuk mengistirahatkan diri di bawah rindangnya pohon angsana yang sedang memekarkan bunga-bunganya. Tidak heran harum dari bunga berwarna kuning itu semerbak bagai aroma terapi bagi Raka Balu. Terlalu lelah sampai Raka Balu tidur begitu saja. Dan tiada mimpi apapun yang mendatanginya malam ini. Sinar fajar belum menyembul sempurna, pagi buta kicauan burung saling bersautan. Raka Balu terjaga dari tidur lelapnya, mengerjap sesaat memerhatikan pijar jingga pagi itu. Ternyata waktu berjalan secepat ini, keluhnya. Kantuk yang masih terasa, kalah dengan niatnya yang tidak sabaran ingin mendatangi Telaga Bahandang yang jaraknya tidak terlalu jauh lagi. Sebelum matahari sebatas kepala, Raka Balu tiba di Telaga Bahandang. Gubuk yang berdiri kokoh di sana mengingatkannya pada kenangan manis bersama Kalawa. Kini, mustahil mereka akan menciptakan kenangan indah itu lagi. Raka Balu turun dari kuda mendekati tepian telaga. Dibasuhnya muka dengan air yang jernih itu. Seteguk air pun membasahi tenggorokannya yang terasa kering kerontang sejak kemarin. Ia berdiri memandangi sekitaran telaga, lalu memejamkan mata membaca mantra yang diajarkan Ki Kramat. Dayang Sri Pinai, Dayang Sri Pinai, Dayang Sri Pinai, datanglah. Gumamnya di akhir mantra. Raka Balu membuka mata perlahan. Air di tengah telaga tampak melimbak, meliuk-liuk membentuk pusaran. Dan tidak lama muncul sesosok wanita cantik yang dulu membantu dirinya membuka gerbang alam gaib. Dayang Sri Pinai, sang roh penjaga alam. Suatu kehormatan dikunjungi anak Gusti Raja. Ada apakah memanggilku? Terima salam hormatku. Sesungguhnya kedatanganku kali ini hendak menanyakan sesuatu. Tidak ada basa-basi percakapan keduanya.
Wanita cantik itu berjalan mengambang di atas air mendekati Rakabalu. Pada setiap langkahnya tumbuh bunga yang wangi bukan main. Dengan lembutnya ia mempersilahkan Rakabalu untuk mengajukan pertanyaan dan jawaban akan diberikan selagi ia ketahui. Tidak pikir panjang dan tidak ragu, Rakabalu mengungkapkan segala bentuk penasaran yang menghuni hatinya sampai saat ini. Semula, seraut Dayang Sripinai tampak biasa saja, bahkan senyum terus tersungging dari bibirnya. Akan tetapi, senyumnya perlahan surut dan lesap begitu saja. "Apa maksudmu menanyakan itu?" Ketika Dayang Sripinai memberikan tatapan, Rakabalu melihat jelas kilatan kecewa dalam mata jernih itu. "Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin mengungkap misteri ini agar aku bisa tenang." Tiba-tiba mata Dayang Sripinai merebak memandang ke langit. Bibirnya bergetar seolah sedang menahan perasaan yang bergejolak. "Asal kau tahu, kedatanganmu kali ini membuka luka lama bagiku." Rakabalu terkejut dituding seperti itu. Ia tidak tahu menahu, datang jauh-jauh pun sekedar ingin tahu antara mimpi dan kenyataan yang dialaminya. Bergegas Rakabalu meminta maaf, takut jikalau pertanyaan atau kedatangannya telah menyinggung Dayang Sripinai. "Sungguh, aku tidak berniat membuka luka lama yang mungkin kau rasa setelah mendengar curahan hatiku. Aku hanya manusia yang sedang bingung mencari jawaban atas segala ketidakmengertian yang terjadi padaku." Dayang Sripinai kembali menatap Rakabalu. Air mata yang mengenang membuat bola matanya berkilat. "Kau ingin tahu yang sebenarnya? Luangkanlah waktumu untuk mendengarkan kisah yang panjang ini, walau sebenarnya akan sangat melukaiku. Kalau begitu, jangan ceritakan, biarlah ini menjadi misteri. Aku tidak ingin kau mengingat kisah yang mungkin pedih untukmu. Maafkan aku, Dayang Sripinai." Pembicaraan mereka hampir setengah jalan. Tidak mungkin pula Dayang Sripinai membuat Rakabalu pulang dalam keadaan sia-sia. Mungkin juga ini saatnya untuk mengungkapkan segalanya. "Fitnah telah menoreh luka abadi dalam hatiku, Arutala." Nama itu lagi ditunjukkan teruntuk Rakabalu. Apakah antara mereka saling memiliki hubungan? Dayang Sripinai tersenyum samar melihat kekagetan di wajah Rakabalu. "Sebelum kau terlahir kembali, namamu Arutala, dan semua yang terjadi memang saling terkait. Arutala, kau adalah Mahapati sekaligus Panglima kesayangan Dewata Rumangkara. Dan kau tahu siapa aku? Aku adalah roh pelindung alam ini yang dinikahi Dewata Ramangkara. Aku melahirkan seorang anak perempuan cantik untuknya. Dewata Ramangkara menamainya Dewi Mayang Gersik, yang sekarang jadi selir kesayanganmu." "Dewata Rumangkara? Bukankah itu dewata tertinggi penguasa Suralaya? Lalu aku..." Rakabalu masih tidak mengerti. Ia butuh penjelasan yang lebih detail lagi, dan memang penjelasan Dayang Sripinai belum tuntas. Masih begitu panjang kisah yang akan diceritakannya. "Sebenarnya kau adalah penduduk Suralaya yang diasingkan ke Bentala ini dan terlahir sebagai Rakabalu. Semua bermula ketika Dewata Ramangkara menikahkanmu dengan anakku, Dewi Mayang Gersik. Banyak pertentangan ketika kalian menikah karena Dewi Mayang Gersik adalah anak yang terlahir dari rahim seorang selir sepertiku. Wajar kau didiamkan sebagai menantu dan suami. Kau seorang Mahapati dan Panglima yang sangat disegani oleh seluruh penduduk di Suralaya. Dewata Hatala yang paling menentang perjodohan kalian karena dirinya sudah lama mewanti-wanti akan menikahkan anaknya denganmu. Kebencian membutakan matanya. Fitnah yang dia lontarkan untuk anakku begitu keji. Anakku dituduh berzina dan sayangnya Dewata Ramangkara termakan oleh fitnah itu sehingga mengusir anaknya sendiri dari Suralaya." Setepik demi setepik air mata Dayang Sripinai berebut keluar mengenang. Kisah menyakitkan itu. "Aku benci ketika suamiku lebih percaya omongan orang lain daripada pembelaanku dan anakku. Sedih tidak terkira saat harus berpisah dengan anakku akibat fitnah keji itu. Aku memasukkan permata jiwa ke dalam tubuh anakku sebagai perlindungan sebelum diusir dari Suralaya. Sayangnya, aku tidak sempat membuka segel permata jiwa dalam tubuhnya dan baru bisa membukanya ketika kalian berendam di Telaga Bahandang setelah keluar dari alam gaib. Jika kau melihat cahaya hijau dari tubuhnya, itu adalah reaksi dari permata jiwa. Yang membela kami satu-satunya hanya kau, dan itulah
yang membuat Dewata Ramangkara murka hingga ikut mengusirmu dari Suralaya sebagai bentuk hukuman. Benarlah apa yang dikatakan Kumbara tempo hari yang mengatakan pengasingan Arutala adalah sebuah hukuman, sebab tidak rela berpisah dengan Dewi Mayang Gresik. Jadi, wanita di dalam mimpiku adalah Dewi Mayang Gresik, istriku yang sekarang menjelma menjadi Kalawa, dan sebaliknya adalah aku, lelaki yang hadir dalam mimpi Kalawa. Rakabalu tidak menyangka di kehidupan sebelumnya mereka adalah suami istri dan terlahir kembali menjadi suami istri. Pantas saja Rakabalu selalu mengalami dejavu setiap kali wanita cantik itu datang dalam mimpinya. Dayang Sripinai mengangguk membenarkan ujaran Rakabalu jikalau dirinya dan Kalawa adalah pasangan suami istri ketika menjadi penduduk Suralaya dan kembali menjadi suami istri di kehidupan dunia. Tidak sampai di situ, Dayang Sripinai kembali menjelaskan kisah yang tersisa. Siapa itu Kumbara? Dia adalah utusan Dewata Hatala yang ditugaskan membunuh Dewi Mayang Gresik yang terlahir menjadi Kalawa. Dibunuh untuk mengambil Adi Ratna Jiwa atau permata jiwa dalam diri Kalawa. Labib dan Wani harus menerima kekejian Kumbara manakala turut andil mengasuh Kalawa, bayi merah yang saat itu mereka temukan dalam sebuah gubuk dekat perbatasan. Sejatinya Kalawa bukan anak kandung yang terlahir dari rahim Wani, berbeda dengan Rakabalu yang kelahirannya sangat diharapkan. Ruknila menangis bersedih setiap hari karena sudah lama menikah, tapi belum dikaruniai anak. Hampir sepanjang waktu Ruknila dan Raja Kelayang Tanjung berdoa dan memohon agar diberi calon penerus tahta. Kesungguhan itu terkabul setelah beberapa hari Raja Kelayang Tanjung menjadikan Kamboja sebagai selir. Usaha tanpa lelah itu menghadirkan Arutala yang terlahir menjadi Rakabalu. Arutala dan Dewi Mayang Gresik mengalami renaissance yang menjadi Rakabalu dan Kalawa. Pantas saja perasaan Rakabalu terhadap Kalawa sedahsyat itu. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Dewata Ramangkara pernah mengutarakan penyesalannya kepadaku telah mengusir anaknya sendiri. Aku takut jika Dewata Ramangkara membawa kembali anak kami ke Suralaya. Sedangkan aku telah bersumpah tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di sana. Aku lebih bahagia di alam ini, hidup dalam kesendirian. Melihat kesedihan, kekecewaan dan luka di wajah Dayang Sripinai, Rakabalu bertekad akan mempertahankan Kalawa. Aku akan melindungi Kalawa, walaupun aku bukan lagi siapa-siapa untuknya. Perpisahan yang menyedihkan itu kembali menyesakkan dada Rakabalu, membuat suaranya tercekat. Jangan bersedih, kembalilah ke istana. Akan ada banyak hal yang terjadi dalam waktu dekat ini. Berkorbanlah sekali lagi agar sumpah permaisurimu itu benar-benar terpatahkan. Itu artinya aku bisa memiliki Kalawa kembali. Aku tidak memastikan bahwa kalian akan kembali bersama. Jangan pernah berharap lebih dengan apa yang ada di dunia ini. Untaian kalimat yang penuh makna, tetapi amat menohok. Takdir memang terlihat kejam, memupus segalanya. Namun harapan Rakabalu selayaknya lentera yang tidak ingin dipadamkan. Ia paham, mencintai utuh bukanlah sesuatu kemudahan, pun rindu yang terlalu sukar untuk diuraikan. Berharap memang begitu menyakitkan. Seandainya aku bisa berhenti berharap, maka aku sangat ingin melakukannya. Bukan menahan pedih yang membabat habis hatiku seperti ini. Namun setidaknya aku lega telah mengetahui segalanya, terlepas apapun yang akan terjadi nanti. Sakit dan sedih yang menghardik Rakabalu terasa sampai ke hati Dayang Sripinai. Kesedihan itu tertera memenuhi wajah Rakabalu. Sifatmu ternyata tidak berubah, Arutala, tetap bijaksana dan berhati lembut. Kembalilah, banyak yang menunggu kehadiranmu di istana. Rakabalu memang ingin pulang dengan segera, membawa segenap harap yang mungkin masih dipunya, membawa sikat rindu untuk ditunaikan, membawa separuh rapuh untuk dikuatkan. Raga mungkin saja tidak bisa bersama, tapi hati selamanya akan terpaut. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Terima kasih telah menyampaikan semuanya kepadaku, Dayang Sripinai. Rakabalu undur diri melangkah menuju kuda. Tunggu. Tepat di samping kuda, langkah Rakabalu terhenti. Ada apa? Jika kau ingin menceritakan ini kepada anakku, ceritakan saja. Tapi tolong, jangan katakan bahwa aku adalah ibunya.
Raka Balu tersenyum lugas, tahu kekhawatiran yang melanda Dayang Sri Pinai. Sesungguhnya dalam diri Kalawa mengalir darah yang tidak main-main. Kalawa adalah titisan yang berasal dari Dewa Kahyangan dan roh alam yang sangat dihormati. Tidak mengakui Dayang Sri Pinai sebagai ibu bukanlah sifat dari Kalawa. Wanita itu berhati baik, manakala mungkin menolak kenyataan jikalau dirinya terlahir dari rahim roh pelindung alam. Bukankah itu adalah hal yang patut dibanggakan? Kalawa adalah anakmu, mana mungkin memiliki watak yang buruk? Sahut Raka Balu mampu menyunggingkan kembali senyum Dayang Sri Pinai setelah tadi sempat hilang ditelan kekhawatiran. Ia pun pamit untuk yang kesekian kali. Kau tampak buru-buru sekali Raka Balu. Perjalananmu sangat jauh. Kenapa tidak menggunakan ajian lipat bumi? Raka Balu menyangkal dengan halus karena tidak menguasai ilmu itu, milik para orang terdahulu jauh sebelumnya. Ingin sekali cepat sampai di istana. Seandainya angin bisa membawa aku. Selorohnya sembari tergelak. Mahapati Arutala menguasai selaga ilmu kanuragan, tapi aku lupa jika kau sekarang adalah anak diraja. Bukan Mahapati kesayangan Dewata Ramangkara. Sedikit memusatkan pikiran, aku rasa kau bisa menggunakan ajian lipat bumi. Raka Balu menggeleng merasa memang tidak pernah belajar ilmu itu sebelumnya, walau sepintas. Tapi tunggu dulu. Tukasnya tiba-tiba. Aku pernah mempelajari ilmu Peyang Asu. Agau, kawannya yang berdarah Dayak pernah mengajarinya ilmu itu. Namun sayangnya Agau lebih dulu tiada sebelum Raka Balu mampu menyempurnakan ilmunya. Lelah tidak jadi halangan Raka Balu untuk pulang saat itu juga. Desau angin seolah berbisik meminta Raka Balu untuk meluangkan waktu di gubuk yang ada di Telaga Bahandang. Sekedar mengingat-ingat kembali kisah yang terlalu indah untuknya. Kendati begitu, rasa ingin bertemu dengan Kalawa lebih besar dari rasa lelah yang sudah mengiringinya sejak beberapa hari. Pun dengan Danum, Raka Balu tidak sabar menanti kabar baik dari permaisurinya itu. Akan jadi ayah dari 3 anak sekaligus. Memikirkannya membuat wajah Raka Balu merona. Geliar-geliar aneh menjalari setiap saraf. Kini, Raka Balu memejamkan mata mencoba memusatkan pikiran dengan nafas teratur. Yang terjadi beberapa saat setelahnya, indera penciuman Raka Balu menjadi sangat tajam. Aroma gaharu dari jarak ratusan meter tercium jelas hingga menyengat menusuk rongga hidung. Dengan sekali tarikan nafas panjang, Raka Balu berlari bagai secepat kilat cahaya. Ia tinggalkan kudanya di sana dan kembali pulang ke istana, yang mana semua kesedihan ingin lekas dipeluk. Digenggam erat agar harapannya bisa diselamatkan, agar mimpinya bisa diwujudkan. Maka pada kepulangannya ini, ia ingin jatuh dan bersimpuh memeluk Kalawa dengan segenap cinta dan rindu. Kepulangannya disaksikan pasang mata seseorang yang berdiri di atas gili-gili gerbang istana. Bukankah itu kakak? Arya tetap di sana meski tahu kakaknya pulang entah dari mana. Ia sedikit heran. Kakaknya keluar dari jalan setapak seorang diri, berjalan kaki tidak terlihat kuda yang selalu ditunggangi kakaknya itu. Tujuan utamanya bukan tempat istirahat, tapi kamar yang dihuni Danum. Tangga yang menuju kamar berdentam keras. Sadarlah Danum siapa yang datang. Dinda. Baru dirinya menduga panggilan lembut itu menyapa telinga. Terpaksa ia menyunggingkan senyum demi menutupi keresahan yang menggelayuti hati dan bersikap manja agar tidak mengundang curiga. Kanda dari mana saja? Beberapa hari ini Dinda menanti Kanda. Soalnya dengan suara dan gaya yang dimanja-manjakan, padahal dalam hati menyimpan ketakutan. Raka Balu berkilah. Kanda ada urusan di luar istana tentang upeti yang dipungut secara tidak wajar. Bagaimana keadaan Dinda dan juga biji gandum atau jelai milik Dinda belum bertunas, selanya dengan cepat. Kenapa begitu? Bukankah sudah lebih 4 hari? Danum sudah menduga bila Raka Balu akan berkata demikian, lalu mendulang kecewa. Buru-buru Danum mengeluarkan kalimat pamungkas meminta suaminya itu bisa sedikit lebih bersabar atas biji gandum dan jelai miliknya yang belum bertunas. Raka Balu diminta menunggu beberapa hari lagi, tidak lain tidak bukan demi siasat mengulur waktu. Ya, mungkin saja akan bertunas besok. Kanda tidak sabar untuk mengetahuinya, Dinda. Timbal Raka Balu membenarkan. Wajah Raka Balu begitu berbinar mengiris hati Danum yang melihatnya.
betapa ia merasa berdosa kepada suami, bahkan seluruh penghuni istana, karena telah melakukan kebohongan besar. Selesai berbincang panjang lebar dan melayani segala kebutuhan Danum, Raka Balu permisi secara terus terang akan menemui Kalawa, menjadikan wajah Danum kecut luar biasa. Entah kenapa Danum sulit menerima Kalawa menjadi bagian dari rumah tangganya. Sekalipun Kalawa dan Raka Balu telah berpisah, tetap saja Danum benci. Tergesa-gesa Raka Balu melangkah menuju kamar yang dihuni Kalawa. Senandung dari suara yang merdu bagai simfoni dalam pertunjukan sang dewi. Setapak demi setapak, entah kenapa debaran jantung Raka Balu semakin menggelora. Kali ini ia tidak akan menahan perasaannya lagi. Suara yang indah. Kalawa tersentak, nyaris jarum sulam melukai jarinya. Kenapa empu selalu datang tiba-tiba seperti ini? Kalawa bersungut melengos membuang muka. Raka Balu semakin tidak tahan melihat sikap Kalawa yang begitu menggemaskan baginya. Tahukah, selama beberapa hari ini Dayang milik ibunda yang menunaikan tugas empu. Kemanakah gerangan empu pergi? Cecar Kalawa seraya kembali menekuni sulamannya, sampailah pada titik kerinduan yang membuncah. Dengan sekali sentakan tangan membuat Kalawa spontan berdiri dan masuk dalam dekapan yang begitu hangat dan penuh perasaan. Kalawa terenyuh, kain sulam lolos dari genggaman dan jatuh ke lantai. Apa yang empu lakukan? Matanya merebak, bicaranya tergagap. Kalawa bagi mengalami delusi tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak. Raka Balu memeluknya seperti ini bukan lagi hal yang bisa diharapkan oleh Kalawa. Tetapi ini nyata terjadi. Bahkan embusan nafas Raka Balu yang hangat dan memburu terasa di kulit leher, seiras dengan degup jantungnya. Empu, jangan memanggil empu lagi. Tapi kenapa? Dan tolong lepaskan pelukan ini karena tidak pantas empu. Jangan pernah berpikir Raka Balu akan melepas pelukan. Justru semakin erat didekapnya tubuh mungil itu. Tidakkah sikap Raka Balu kini membingungkan Kalawa? Empu, lepas. Tercekat, lirih dan nyaris tidak terdengar. Melepaskan adalah cara terburuk Kanda mencintai Dinda. Kanda sudah melepaskan ikatan kita dan jangan meminta Kanda untuk melepaskan pelukan ini karena Dinda adalah istri yang sesungguhnya. Kanda rindu. Terima kasih telah memberikan Kanda dua kebahagiaan sekaligus. Bisiknya erat. Seluruh perasaan Raka Balu tumpah ruah. Peluk Kalawa seerat pengekang, membiarkan seluruh rindu lebur dalam dekapan yang nyata. Bukan halusinasi atau sekedar mimpi seperti hari kemarin. Empu, lepaskan pelukan. Baiklah, setelah aku puas memelukmu. Selanya dengan cepat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.